sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami salah satu mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelompok 11 dengan mata kuliah Manajemen Kewirausahaan. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang waralaba. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan saya menjelaskan indikator yang akan kami presentasikan ke depan. Yang pertama adalah pengertian waralaba. Yang kedua, keuntungan waralaba. Yang ketiga, jenis-jenis waralaba. Yang keempat, bagaimana resiko berinvestasi dalam bisnis waralaba. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang pengertian waralaba. Istilah waralaba terdiri atas dua kata, yaitu kata wara dan kata laba. Kata wara artinya lebih atau istimewa, sedangkan kata laba artinya untung. Jadi, menurut arti kata, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang lebih atau yang istimewa. Pengertian waralaba secara umum adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas khusus usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Adapun pengertian waralaba menurut Peraturan Pemerintah dan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006. Pengertian waralaba adalah perikatan pemberi waralaba dengan penerima waralaba, di mana penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba dengan penerima waralaba. Sedangkan dalam Islam menjelaskan bahwasannya sebuah perikatan tersebut merupakan sama halnya dengan syirkah. Syirkah adalah persekutuan yang melibatkan antara kedua belah pihak atau lebih untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis waralaba hukumnya diperbolehkan dalam hukum Islam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Tidak mengandung unsur penipuan. Yang kedua, waralaba dilakukan secara tertulis sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, bisnis penjualan barang tersebut yang diharamkan oleh syariat Islam itu dilarang. Yang keempat, bisnis tersebut merupakan bisnis yang mengandung manfaat. Yang terakhir adalah tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat Islam. Misalnya, penipuan, judi, riba, ihtikar, barang monopoli, dan barang-barang yang merusak harga pasar. Baik, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Saya Delila Narulita dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan pada poin kedua, yaitu mengenai keuntungan waralaba. Di sini ada beberapa keuntungan waralaba. Yang pertama adalah manajemen bisnis telah terbangun. Artinya, bisnis waralaba memberikan keuntungan untuk berbisnis di bawah bendera bisnis lain yang sudah memiliki reputasi yang bagus, ide, penamaan, dan manajemen suatu bisnis ini telah diuji dan siap untuk diimplementasikan pada lokasi yang baru. Untuk keuntungan yang kedua yaitu sudah dikenal masyarakat teman-teman. Jadi pemasaran bisnis waralaba ini cenderung lebih mudah
karena sudah memiliki nama, kualitas yang sudah dipercaya oleh konsumen seperti itu. Untuk keuntungan waralaba yang ketiga yaitu manajemen finansial lebih mudah. Investor cenderung lebih suka untuk memberikan modal pada bisnis yang telah kokoh dari segi finansial dan jaringan pemasaran. Dengan menggunakan bisnis waralaba, sistem manajemen finansial telah ditetapkan oleh pemilik waralaba utama, sehingga kita tidak perlu dipusingkan lagi dengan manajemen finansial, seperti membangun bisnis baru. Untuk keuntungan waralaba yang keempat yaitu dukungan dan keamanan yang telah kuat. Pemilik waralaba biasanya akan memberikan pelatihan seperti manajemen finansial, pemasaran, periklanan, dan lain-lain. Hal-hal seperti ini biasanya sudah termasuk dalam paket pembelian waralaba. Dan untuk keuntungan selanjutnya yaitu kerjasama bisnis ini telah terbangun. Orang yang membeli waralaba bisa mendapatkan keuntungan kerjasama yang telah terbangun sebelumnya oleh pemilik waralaba. Untuk keuntungan waralaba yang terakhir yaitu akan mendapat keuntungan yang lebih besar karena telah menjual brand yang telah ternama dan sudah dipercaya oleh banyak orang. Baik, sekian penjelasan dari poin kedua mengenai keuntungan waralaba. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis waralaba. Jenis waralaba ada 3, yaitu waralaba produk, waralaba jasa, dan juga waralaba gabungan. Waralaba berdasarkan negara asal. Waralaba berdasarkan negara asal ada 2 jenis, yaitu waralaba mancanegara dan juga waralaba dalam negeri. Waralaba mancanegara adalah waralaba yang berasal dari luar negeri atau luar Indonesia. Waralaba mancanegara itu sendiri lebih diminati karena merek-mereknya sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Contoh KFC, Miniso, dan lain sebagainya. Kemudian waralaba dalam negeri adalah waralaba yang berasal dari Indonesia dan dari hasil pengusaha tanah air, contoh Alfamart, Campina, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan International Franchise Association East Asian Exclusive Report pada tahun 1983 menggolongkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Product franchise. 2. Processing franchise of manufacturing franchise. Yang ketiga yaitu business format atau sistem franchise. Kemudian resiko investasi dalam bisnis waralaba adalah merupakan kombinasi dari tantangan dan keunggulan pada suatu perusahaan yang merupakan hasil strategi tertentu dan keterampilan manajemen perusahaan tersebut. Resiko investasi dalam bisnis waralaba dari faktor internal yaitu aspek manajemen, lokasi usaha, dan juga promosi. Kemudian resiko investasi dalam bisnis waralaba dari faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian, selera masyarakat, dan juga resiko tidak terduga.